tapi umur. Ada sapi punten. Saya kemarin Pak dikasih lagi basuh masalah, ada sapi di India segede anjing. Sapi apa itu? Kecil banget. Ini boleh nggak nih dipakai untuk kurban? Dilihat sapinya benar, sapi kakinya 4 benar, hewan ternak. Ternyata umurnya 3 tahun Pak. Sah. Biar tak cuma ya kita segede anjing. Segede gini Pak, ya Allah, kecil banget sapi. Dipotong buat panganggus juga dikuning habis. Ada bobotnya 1 ton tapi kurang umur, sah apa enggak? Tidak. Makanya umur. Nah, selanjutnya kambing. Kambing ya. Kambing ini ada 2 dalam bahasa fikih. Tapi kalau dalam bahasa perkambingan biasa ya. Dalam bahasa fikih itu ada kambing yang disebut namanya mahal, ada yang disebut don. Apa namanya? Yang satu namanya mahal, yang satu don. Asio. Apa itu mahal? Mahal itu kambing yang kulitnya tipis. Sedangkan doang itu kambing yang kulitnya tebel. Kalau bahasa kita 1 kambing kacang, 1 kambing domba. Gembel. Kan gitu ya? Nah, itu namanya mahal. Tapi nggak usah diterusin ya kan? Nggak usah terusin. Nah, itu kambingnya tawa ada. Maksudnya di mana itu? Udah lihat kulitnya tebal atau tipis? Jawaranmu adanya di mana? Buset, bakal ditanya lagi. Lihat adanya di mana itu? Tipis atau tebal? Buset, bakal diterusin ya kayak begitu. Waduh, terusan itu ya. Lagi, kambing Jawa itu kambing yang usianya 2 tahun ke atas, nggak boleh ditolak. Jadi kambing Jawa, kambing kacang, kalau mau dipakai kurban harus 2 tahun. Ini juga sama sesuai dengan apa yang kita pakai kalau akikoh. Jadi kalau akikoh itu kambing Jawa harus 2 tahun ke atas. Kurang dari 2 tahun nggak sah, akikohnya nggak sah kurban. Saya bingung ya. Saya bingung itu. Ada kambing, ada peserta, ada bikin banner akikoh, menerima akikoh plus masak 1.250.000. Kambingnya kambing biasa misalnya, kambing Jawa nyampe apa kali itu? Ini kalau baca akal nyanda kamu nggak kira-kira? Enggak. Umurnya kurang. 1.250.000 buat tahun ke atas. Tuh bayangin Pak. Makanya kalau mau akikoh itu jangan lihat murah, mau ibadah benar. Kalau ada orang akikoh ke saya, Ustaz, akikoh ke saya mau akikoh Ustaz, boleh? Berapa? Saya kirimin harganya Ustaz. Lama kali Ustaz ya? Iya. Caranya tempat lain. Di tempat lain ada 1,5 udah selesai itu Ustaz mau masak. Ini mah belum masak, kambing belum. 1,5 udah sampai masak. Gitu. Saya bilang harus 2 tahun lebih. Jelas ya? Jelas ya Pak? Yang nomor 2, domba. Domba itu kalau dalam bahasa Arab namanya do'an. Bahasa fikih itu namanya do'nun. Do'an. Ya? Do'an ini ada 2 cara baliknya, cara hitung baliknya. Cara hitung baliknya ada 2. Yang pertama, domba itu usianya 1 tahun ke atas disebut balik. Jadi kalau dari awal sampai dia 1 tahun itu balik. Jadi domba itu Pak, ini Rasulullah luar biasa tuh. Dia bisa tahu yang namanya domba itu 1 tahun itu udah balik. Kalau bukan wahyu namanya apa? Rasulullah kalau belum ada dokter hewan, udah ada dokter hewan. Ada. Tapi domba usia 1 tahun kata Rasulullah boleh dipakai. Bahkan Rasulullah pakainya domba. Kenapa? Di Arab nggak ada kambing kacang. Kambing Jawa masuk Arab dia. Kejauhan. Domba kibas. Kibas itu 1 tahun. Di samping 1 tahun boleh menggunakan kibas atau domba atau doan yang usianya 6 bulan ke atas. Boleh. Tapi kalau yang 6 bulan syaratnya ada syaratnya. Kalau mau kambing domba tapi di usia 6 bulan ke atas belum 1 tahun, baru 7 bulan, 8 bulan, boleh nggak dipakai orang? Boleh. Ada syaratnya. Tapi syaratnya apa? Syaratnya idza jaza'u sinni. Apabila giginya tanggal 1. Bukan tanggal 1. Itu. Giginya copot 1. Kalau bahasa orang sini namanya kupak. Kupaknya.
Kupak itu kalau bahasa orang kambing namanya poel. Poel itu rusak satu giginya. Berarti kalau ada domba usia 6 bulan, kok giginya udah poel, udah kupak, boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Itu udah dewasa. Udah dewasa. Dewasanya kambing domba itu 1 tahun. Umur maksimal 1 tahun baru dewasa. Sama halnya begini. Orang wanita umur dewasanya 15 tahun. 15 tahun. 11, 12, 13, 14, 15, 15. Di 15 tahun maka dia udah dewasa, wajib sholat. Tapi belum 15 tahun, di usia 10 tahun keluar head, dewasa mana enggak? Dewasa. Balik. Kan keluar head itu kan 9 tahun. Di 9 tahun keluar head dia dewasa. Oh jadi masuk orang ya. Kalau kambing, Tapi ya biar nyamain gitu kan dari. domba. Kalau kambing, Kambing domba usia dewasanya 1 tahun. Tapi di 6 bulan ternyata poel itu head, man, poel, kupak di 6 bulan maka boleh dipakai. Karena udah dewasa. Paham apa ini? Ini bapak pada nganggut-nganggut. Paham apa sih ya? paham dan ngantuk lagi. Misal nomor 1 cukup umur. Hati-hati. Kalau mau ibadah umurnya cukupin. Jangan sampai nggak cukup umurnya. Maka mulai dari sekarang tanya. Kalau sapi 5 tahun ke atas, kalau unta 5 tahun ke atas, kalau sapi 2 tahun ke atas, kalau kambing Jawa 2 tahun, kalau domba 1 tahun atau 6 bulan tapi sudah poel. Sudah ya. Syarat nomor 2 harus sehat. Sehat itu atau dalam bahasa fikihnya salimah an aibin, selamat daripada penyakit. Harus sehat. Nah, berarti yang nggak sah itu adalah kambing yang nggak sehat. Kategorinya nggak sehat itu bagaimana? Yang pertama, hewan itu bebas dari jarot. Jarot itu kurang, nggak ada penyakit kulit. Nanti lihat sapi ke, kambing ke, onta ke, kalau ada penyakit kulitnya jangan dibeli. Kenapa? Karena nanti ketika dikurbankan nggak sah. Ada penyakit kulitnya. Kalau mau disembuhin dulu ya pakai kalkanak dulu boleh, silakan. Tapi lama. Mendingan cari yang sehat dulu. Itu namanya jarot, penyakit kulit, ya Pak. 1. Yang kedua, tidak terlalu kurus. Nih Pak, kalau nggak tahu kalau sapi sama unta saya nggak tahu, tapi kalau kambing saya nggak tahu karena saya main di kambing. Kalau kambing begini Pak, kalau kambing Jawa usia 2 tahun atau kambing domba usia 1 tahun, kambing 2 tahun itu umurnya 2 tahun maksimal beratnya ini beratnya gimana itu 25 kilo hidup. Jadi kalau ada orang ngomong ini kambing Jawa usianya 2 tahun kok ditimbang 15 kilo, nggak sah dipakai kurban. Kenapa? Karena kambing itu usia 2 tahun maka beratnya umumnya 25 kilo. Ya anak juga begitu Pak, anak juga begitu. Domba itu 1 tahun minimum 25 kilo pasti itu, karena ada kulitnya lebih tebal kan dia kulitnya. Kalau sapi saya belum tahu, belum pernah nimbang. Kalau domba sama kambing saya udah pernah nimbang, saya pernah lihat begitu caranya. Nggak boleh terlalu kurus. Ternyata kambing kurus banget, cuma 15 kilo, tulang semua sampai iganya kelihatan. Ya Allah, tulang iga udah kelihatan, belum disop udah kelihatan. Nggak boleh. Karena agak bagusnya dikit gitu ya. Lalu yang disebut dengan selamat daripada penyakit itu adalah tidak pincang. Baik pincang bawaan atau pincang dibuat. Misalkan pincang bawaan dari sononya, dari mulai lahir emang kakinya udah pincang. Kakinya sih lengkap, cuman mungkin dia kena penyakit namanya polio. Ada polio di kaki itu ada, di sapi itu ada. Jadi kakinya kecil sebelah dan pincang tulang. Gak boleh dipakai. Atau pincang buatan. Misalnya di sini menerima kurban, kemudian diterima kurban. Kambing misalnya ada 10 ekor, karena kurang waspadanya dicampur, berantem, curah. Lalu pincang. Pas dilihat malam udah pincang, besoknya mau dipotong nggak jadi, nggak boleh. Kalau dipotong nggak sah, nggak jadi kurban. Kata itu, kalau udah tahu malamnya itu pincang, balikin ke orangnya. Pak, sini Pak,
kambing bapak bincang. Lah kemarin kan nggak bincang, iya karena kita satuin kemarin. Lah gimana sih, marah-marah orangnya. Lah gimana sih kalau dijagain? Lah bapak kan ngasih duit pemeliharaan. Saya pulangin ya. Pintar, benar. Tapi berani nggak begitu? Kayak kamu sebenarnya apaan kan gitu udah kurban itu sebenarnya sebenarnya begitu Pak. Makanya kalau ada uang pemeliharaan maka ketika jadi pinjam yang jatuh masalah itu kepada pengurusan. Nggak boleh pinjam itu nggak boleh. Terus binatang kurban yang akan dikurbankan tidak bijak, tidak buta, nggak boleh buta. Jadi hewan kurban tidak boleh buta. Bahkan jangankan buta, nih Syafi'i. Jangankan buta, kambing yang matanya atau sapi atau unta yang matanya sudah tertutup dengan belek sampai merah itu nggak boleh. Kan ada kambing yang penuh, ada beleknya, belek. Kalau beleknya masih bisa dijual, terus masih bisa mereka itu apa? Tapi ada belek yang nutupin mata sampai matanya penuh. Nggak boleh. Karena disebut picak, buta, ya tidak diperkenan. Atau organ dari bagian tubuhnya ada yang hilang, kupingnya putus, atau kakinya nggak ada, ekornya nggak ada, maka itu nggak boleh dibagikan kurban, dijadikan hewan kurban, kecuali hewan yang dikebiri. Tahu nggak dikebiri? Jadi kalau kambing diambil bijinya. Ada yang protes, Ustaz, masa organnya hilang nggak boleh dikurbanin, tapi ketika dikebiri kok boleh? Ini sesuai nas sabda Rasulullah SAW. Rasulullah pernah berkurban pakai tibasnya dikebiri. Jadi ternyata kalau kambing dikebiri itu tambah gemuk, karena nggak doyan kawin kayak orang bagus. Doyannya makan. Kau pikirnya mau nggak ada pikiran kawin. Jadi enggak, seharinya lewat ya biasanya. Sehari ini lewat biasanya. Ini kita bisa lewat biasanya. Kambing biasanya. Nah, namanya kambing yang dikebiri. Sebenarnya makan doang. Gak mau makan kambing gak mau. Nah itu namanya kambing yang dikebiri. Nah Rasulullah pernah tuh mengkorbankan Siti Fatimah pakai kambing yang dikebiri. Berarti ini nas langsung dari Rasulullah SAW. Maksudnya kambing boleh dari hal yang dikebiri. Terakhir, kurban itu kalau sunnah, kalau kurbannya sunnah, jangan sombong ya Pak ya. Kalau bapak lagi kurban sunnah, saya kurban aja, kurban sunnah namanya itu. Maka disunnahkan makan, disunnahkan ngambil sunnah, jantungnya atau kakinya ambil, kan gitu ya, kan gitu. Maka disunnahkan ngambil makan, jangan sombong, berat, apa-apa. Tapi kalau mau disunahkan semuanya bagus, tapi sunnahnya itu ngambil apa jantungnya atau mungkin kulitnya diambil, lalu dikeringin, dibikinin sejadah dan sebagainya, itu lebih top itu. Nah, itu karena nggak ada nilainya nah, itu sunnah. Kalau kurbannya kurban wajib itu kurban nazar kayak tadi Pak Gunadi, maka orang yang berkurban tidak boleh makan sedikit, semuanya harus dibagi. Nah, berapa sih baginya? Nih Pak, cara membagi kurban itu bagaimana? Bagi cara membagi kurban. Kalau ya, asal udah sedikit cara membagi kurban dipotong seret. Kita tidur harus ya, itu boleh pilih ayam seret, setelah dipotong itu yang dibagikan itu 1 kilo. Selebihnya diambil semua nggak apa-apa. Misalkan Pak Gunadi kambing apa namanya kurban kambing setelah dipotong yang dibagikan cuma 1 kilo, yang semuanya diambil. Boleh apa enggak? Boleh. Dan memang begitu cara pembagian awal. Tapi kan ini namanya orang takdir. Dan masa yang dibagi 1 kilo, yang diambil 24 kilo, apa namanya kalau takdir? Dibagi 1 kilo. Nah, kata Rasulullah itu cara pembagian awal. Cara pembagian awal begitu. Maka kata Rasulullah 1 kilo dibagikan, yang selebihnya diambil. Maka dibalik sekarang.
dibagikan 2 kilo, dibagikan 3 kilo, dibagikan 4 kilo, dibagikan, ditata. Terus semangat terus nanti. Tahun ini bagi 1 kilo, tahun besok 2 kilo, tahun depannya 3 kilo, tahun berikutnya 5 kilo, terus sampai terbalik, sampai pada tahap orang tersebut sudah tidak butuh, dibagikan semua. Oh, ini namanya menata hati luar biasa. Ada orang yang nggak bisa membagi banyak, Pak. Sedikit dulu, sedikit, sampai dia benar-benar dia bagi semua. Namanya itu semangat berkorban. Ya, yang nggak boleh semuanya dipakai, diambil semua nggak boleh. Bagi sedikit. Kalau sudah pada tataran makrifat, orang-orang yang sudah mukhlis, orang-orang yang sudah ikhlas, semuanya ikhlas. Mau ambil nggak? Nggak usah. Buat orang saja. Mau ambil nggak? Nggak usah. Buat masyarakat saja. Buat yang bermusik. Sudah. Nggak apa-apa. Kehilangan sunnah, tapi dia dapat yang lebih tinggi. Namanya dapat keutamaan yang lebih tinggi. Ya, dapat keutamaan yang lebih tinggi. Nah, ini sangat luar biasa. Maka urutan ganjaran kurban ini, urutan ganjaran kurban ini paling tinggi itu unta untuk 1 orang. Jadi ada 1 unta, dia niat ini unta buat saya pribadi 1 orang, nggak ada embel-embel lain. Urutan kedua sapi untuk 1 orang. Ini sapi dari saya untuk orang lain, untuk masyarakat, hebat itu. Urutan nomor 3 pahala paling gede kambing untuk 1 orang. Kambing untuk 1 orang. Ada kambing atau domba dia niatkan untuk 1 orang. Yang paling rendah yang keempat, sapi untuk 7 orang. Jadi ada sapi patungan 7 orang. Itu paling rendah ganjarannya. Walaupun dapat ganjaran, itu ganjaran dapat ganjaran. Tapi paling tinggi itu adalah sapi untuk 1 orang. Tapi nih Pak, tapi menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i ketimbang unta, sapi, kalau memang nggak ada gitu, kalau memang ada, tapi kok dia mampunya kambing untuk 1 orang lebih baik daripada sapi atau unta 1 orang. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW kurbannya pakai kurbannya pakai kambing, itu menurut Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i dilemahkan, nggak gitu dong, kan bagiannya walaupun kambing itu 1 untuk 1 orang tetap. Kalau tidak dengan Nabi tetap secara bobot lebih besar unta. Maka urutan tertinggi unta untuk 1 orang, sapi untuk 1 orang, kambing untuk 1 orang, baru sapi untuk 7 orang. Kecuali sapi untuk 7 orang karena keluarga. Saya, ibu saya dan saya berkumpul untuk keluarga, sapi pas masih naik derajatnya. Gitu ya, derajat ganjaran gitu ya, itu seperti itu. Ini makanya jangan sampai salah. Nah, ini pembagian dan sebagainya insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan minggu yang akan datang. Baik, gantian. Bapak nanya, saya dengerin terus saya jawab. Jangan bapak terus makan minum, saya gantian. Baik. Kok tulangnya tulang apa namanya? Tanduknya nggak ada. Boleh nggak dipakai kurban? Kalau tanduk masih boleh. Ya, pecah atau nggak ada tanduknya nggak ada masalah. Misalkan ini ada tanduknya harusnya 2, ternyata tanduknya cuma 1, yang satunya kumpul kecil misalnya gitu. Ini kan bahasanya apa namanya? Cacat? Enggak cacat. Tidak cacat. Karena dalam bahasa fikih itu yang namanya tanduk itu seperti tulang ziyadah. Kalau kehilangan organ baru. Kalau tanduk itu ziyadah, jadi itu tambahan. Kan gitu. Sekarang kalau maaf ya, yang disebut namanya ziyadah itu dalam bahasa kurban itu begini, dia itu yang nggak dipakai untuk dibagikan. Sekarang tanduk dipakai nggak? Oke. Kalau ada orang, ada sapi kehilangan buntut, kira-kira buntut dipakai nggak? Udah rebutan. Buntut ya, buntut tuh, kuping. Pakai nggak? Kurban. Nih, Pak siapa namanya? Pak Adi. Kurban itu tidak mesti jantan. Nggak ada syarat. Ya, dengar ini. Jadi kurban itu nggak mesti jantan. Kalau ternyata jantan sama betina, kok selisihnya sampai 1 juta, ambil betina. Sama aja.
nggak mesti jantan, betina juga boleh. Bahkan yang bagus itu betina. Ya, yang bagus itu betina. Nah, tapi ulama sepakat. Ini ulama sepakat. Kenapa yang dikorbankan itu adalah jantan atau yang dipakai akikah itu yang bagus itu jantan, bukan betina? Karena betina ini produksi, Pak. Kalau betinanya dihabisin setiap tahun, maka nanti kambing, sapi ataupun unta itu akan jadi habis, berkurang. Untuk satu, untuk keluarga. Yang kedua, terimalah ini dari Muhammad dan untuk umatku. Umat itu siapa? Orang-orang yang nanti tidak pernah bisa kurban karena masalah ekonomi ternyata sudah dikurbankan oleh Rasulullah SAW. Dalil benar ada. Tapi bukan berarti satu kambing untuk rame-rame sekeluarga boleh. Jadi misalkan Pak Gunadi punya anak 10, istri 4. Misal. Tidur. Ini lagi contoh doang. Istrinya 4, anaknya 10 misalnya. Cucunya 15. Banyak itu. Potong sate kambing. Set ini untuk keluarga saya. Semuanya dapat kurban. Bukan berarti si anak, si cucu, si istri kurban, bukan. Tapi yang dimaksud Rasulullah bimanzilatid du'a, dapat pahala korban. Makanya saya niatnya begini, mana niatnya? Saya berkurban. Setelah dipotong, maka untuk keluarga saya juga. Maka keluarganya enggak kurban tapi dapat pahala kurban. Dari mulai kakeknya, bapaknya, neneknya, terus itu dapat pahala. Karena nyebutnya keluarga. Begitu Rasulullah SAW bilang ini kurbanku juga untuk umatku. Bagi orang yang nggak sanggup kurban karena miskin dan sebagainya, faktor ekonomi, nggak bisa pernah beli kurban, lalu sudah dikurban oleh Rasulullah. Tapi jangan sombong orang miskin, ngomong, weh, gue mau dikurban oleh Rasulullah, pucek loh. Iya, dapat doanya Rasulullah SAW. Bukan niat. Ada urusan nasional itu udah biasa. Tapi mohon maaf nih Pak, mau niat aja kagak. Dan niat aja enggak, apalagi mau melaksanakan. Jadi mohon maaf, niat dulu niat. Saya niat berkurban karena Allah. Tahun ini bisa insya Allah lihat kurban. Siapa tahu tanggal 9 ada proyek dari sumur misalnya itu bisa beli kambing, bisa beli kambing dan sebagainya bisa jadi. Sekarang masih tahu nyapis misalnya di tempat jenderal musim umumnya kan gitu. Jenderal, nih saya bayar nih karena air keluar bisa aja kan gitu. Allah mah nggak susah. Jadi sekarang maaf niatin. Saya niat Pak, 3 tahun berubah. Saya niat pakai tahun. Alhamdulillah walaupun satu kambing kadang-kadang hari ini tahun ini saya besok istri besok anak terus begitu. Niat aja niat. Dan uniknya niat Pak Agus, uniknya niat. Saya tuh kemarin pandemi ini cerita beneran ini. Itu pandemi 2021 bulan kami 2021 yang Delta awal gitu. Itu kambing itu sih nggak ada. Kata saya itu saya. Ya kurban apa nggak tahun ini? Kalau ini kan kalau kurban kan jatahnya ibu. Ngomong begitu sama saya. Iya jatah kamu ya, tapi kayaknya sih duitnya belum ada nih kata istri saya. Lo nggak bisa, niatin aja dulu, yang penting niat. Ya deh, saya niat bismillahirrahmanirrahim, saya kurban. Bercanda saya Pak, ngomongnya tuh bercanda. Mudah-mudahan sekeluarga kita begitu. Dilarang aku dikasih sama Allah tuh lebih gitu Pak. Karena pandemi kasih lebih, kok bisa kurban? Bapak saya, ibu saya, mertua saya, dua-duanya. Terus istri, anak saya, Masya Allah saya bilang bisa kayak begitu. Padahal tanggal 1 Zulhijjah belum mereka